Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini kita berjumpa di pertemuan pertama coaching KTI 2021 yang dilaksanakan oleh tim dan BEM UPI Kampus Purwakarta. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas kembali terkait mengapa kita harus menulis. Nah, menulis untuk keabadian. Di sini yang saya buat judul di pertemuan pertama ini. Mengapa hal ini saya angkat bersama Kang Sadam begitu? Karena dengan kita menulis, kita tinjau dari apa yang dikatakan oleh René Descartes yang mengatakan bahwa cogito ergo sum, begitu kali ya dibacanya. Mengatakan artinya, aku berpikir maka aku ada. Jadi ketika kita berpikir maka kita akan menunjukkan keberadaan diri kita. Hal ini saya turunkan menjadi aku menulis maka aku ada. Jadi sehingga ketika kita menulis, itu pula akan memperlihatkan, menunjukkan keberadaan diri kita. Seperti apa kita lihat ketika kita menulis, apakah di foto? Nah, ini nanti kita akan lihat. Selain itu, mengapa kita harus mencoba untuk menulis? Apa dampaknya atau apa efeknya untuk kita? Nah, ketika kita menulis, di sini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kita meredakan stres, menuangkan perasaan. Nah, pernahkah teman-teman menulis buku diary? Nah, di sana mungkin teman-teman banyak melakukan curhat dan sebagainya. Ini salah satu sederhananya dampak dari menulis bebas ya di sana. Kemudian meningkatkan daya ingat, sehingga kita menulis, kita catat terlebih dahulu dan kita akan ingat apa yang sudah kita tulis ataupun mengingat kembali begitu ya, meningkatkan kreativitas dan inovasi, kemudian memecahkan suatu masalah sehingga ketika ada masalah yang kita hadapi, kita buat uraian penyelesaian masalahnya itu seperti apa, baru kita action kan. Kemudian memunculkan ide baru, menyebarkan informasi sehingga ide-ide, kreativitas, inovasi kita tadi kita tuangkan dalam tulisan, orang lain akan membaca, maka mungkin orang lain akan menduplikasinya, modifikasinya dan menggunakannya. Itu hasil dari penyebarluasan informasi. Kemudian selain itu ada dampak ketika kita menulis begitu. Yang pertama ada menunjukkan kepakaran dalam bidangnya sehingga ketika kita menulis suatu topik menunjukkan bahwa kita itu ahli ataupun topik dalam bidang tertentu, lancar menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini nih. Ketika teman-teman berlatih menulis sejak dini, misalnya teman adalah seorang mahasiswa, maka akan mudah dalam menulis skripsi dan tesis karena sudah memahami pola-pola penulisannya, strukturnya, bagaimana menulis yang baik. Minimal seperti itu. Kemudian menyebarkan manfaat melalui tulisannya. Tadi ya, menyebarkan informasi dan mengembangkan iptek pemecahan masalah. Jadi apa yang kita tulis ini bisa menjadi suatu solusi pemecahan suatu masalah ataupun suatu ilmu pengetahuan baru untuk orang-orang yang mengkajinya, mempublikasikan penelitian dan pemikiran kita. Jadi riset yang sudah kita lakukan, kita tulis, kemudian ini akan menjadi buah publikasi dari penelitian kita. Selain itu juga menambah relasi, misalnya dengan dosen kita begitu, dikenal banyak orang di seluruh dunia. Dari mana? Tulisan yang kita buat, misalnya dalam bentuk bahasa Inggris, ini akan lebih mudah dibaca, ditemukan, dikaji oleh orang-orang luar negeri, begitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak sulit ya, mereka mungkin hanya membaca abstrak dan sebagainya. Yang ada bahasa Inggris yang bisa dipahami orang luar negeri. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin lingkup kita hanya lingkup nasional saja. Mendapatkan beasiswa. Ini yang menjadi salah satu dorongan para mahasiswa untuk menulis itu adalah mendapatkan beasiswa dalam studinya, mendapatkan honor atau insentif sebagai penulis ataupun peneliti, bisa lebih dari jutaan rupiah. Kemudian syarat kenaikan pangkat untuk guru mungkin untuk membuat PTK, biasanya seperti itu untuk kenaikan pangkatnya. Dosen pun ketika melakukan penelitian, pengabdian ini harus membuat yang namanya tulisan, artikel. Syarat kelulusan mahasiswa. Mulai saat ini banyak kampus yang mensyaratkan mahasiswa S1 sampai S2, S3 harus membuat artikel hasil penelitian, tesis, skripsi, disertasinya sebagai syarat untuk lulus tahap satunya. Biasanya seperti itu. Kemudian mengabadikan nama kita dalam tulisan. Bagaimana? Seperti apa? Nah, saya tunjukkan.
Oke, ini adalah contoh dari testimoni di Akademia Edu yang saya miliki, teman-teman. Ada orang yang mengkaji hasil RPP saya dan mengatakan seperti ini dari Papua, begitu ya. Terima kasih atas RPP-nya karena sangat membantu saya dalam pengajaran kepada siswa saya. Ini adalah menjadi salah satu penyemangat saya untuk terus menulis, begitu ya. Apapun itu, entah hasil pembelajaran ataupun hasil pemikiran saya yang pernah saya buat, begitu ya. Ada juga ada yang menggunakan untuk praktik mengajar, ada juga yang ingin belajar untuk membuat RPP dengan baik, begitu ya. Itu menjadi relevan ketika artikel tulisan kita ini dibaca oleh orang lain. Selanjutnya di sini saya akan tampilkan kolaborasi dengan dosen tadi. Kita bisa berkolaborasi dengan orang lain ketika kita menulis, menghasilkan sesuatu, begitu ya, yang menambah relasi kita juga di sana. Nah, ini menunjukkan kepakaran kita dalam publikasi, khususnya dalam di Google Cendekia, Google Scholar di sini ya. Orang-orang akan melihat berapa artikel kita yang dikutip, H-index kita, indeks 10-nya berapa, artikel apa saja sudah kita tulis, begitu ya. Kolaborator kita siapa saja itu akan terlihat di sini. Nah, ini akan menunjukkan keahlian kita, begitu ya biasanya. Nah, sini kita bisa mengikuti berbagai konferensi ataupun seminar internasional atau nasional ketika kita menulis, mungkin gratis ketika dibiayai oleh biaya atau dana hibah penelitian kita, begitu ya, jalan-jalan, begitu ya, bertemu dengan orang lain baik lokal maupun internasional pun kita juga bisa bertemu. Salah satunya ini adalah satu teman saya dari Malaysia, begitu ya, seorang guru BK di sekolah dasar, begitu. Ini beberapa dosen saya, begitu, yang kita bisa menambah relasi ataupun kawan baru di seluruh dunia. Nah, ini adalah mengapa yang saya katakan keabadian tadi. Nama kita akan terus tertulis, tercatat di dalam tulisan orang lain ketika nama atau artikel kita dikutip, disitasi, dan nama kita tercantum dalam tulisannya, di artikelnya, ataupun di daftar pustakanya, daftar rujukan, referensi, begitu ya. Meskipun kita nanti pun sudah tiada, begitu, tulisan kita tetap ada. Apa yang kita katakan ini akan tetap berpengaruh, begitu ya. Nah, selain itu tadi yang sangat mendorong orang-orang untuk menulis adalah beasiswa dan insentif. Berapapun besarnya, ini tentunya tetap akan menjadi motivasi tersendiri, karena hanya menulis misalnya 10 lembar, kita bisa mendapatkan beasiswa sampai lulus, itu pun bisa saja terjadi, teman-teman. Lalu ini yang paling jadi pertanyaan, aku mulai dari mana? Nah, ini yang saya katakan bersama Kang Sadam, maksimalkan dan mulailah saat ini berkarya dan berkarir. Mulailah perjalananmu dengan niat dan semangat. Jadi apa dah niat, teman-teman? Niatmu untuk penulis dan terus pacu semangatnya untuk terus tetap menulis. Meskipun dari hal yang sederhana ya, yang di diary, buku catatan, itu sudah termasuk menulis. Mulai dari mana? Oke, yang jelas kita harus bila kita yang menulis adalah munculkan rasa ingin tahu kita. Ingin tahu ini akan membuat kita penasaran, sehingga kita akan terus membaca. Setelah kita membaca, maka kita akan mampu untuk menulis. Nah, selain itu, kita harus coba mencari teman sepemikiran, karena menulis ini membutuhkan biasanya kolaborasi untuk mampu bekerja sama membuat sebuah tulisan, begitu. Diskusi dengan teman-teman sepemikiran untuk memikirkan beberapa solusi pemecahan masalah, kemudian kita coba menuliskan bersama-sama apa solusinya. Diskusi ini akan memunculkan ide-ide yang beragam, teman-teman. Nah, tadi ya saya katakan perluas relasi. Jangan sungkan mengawali pembicaraan dengan orang lain, pancing orang ataupun teman yang sepemikiran dengan kita untuk memunculkan suatu ide permasalahan. Bisa kita membicarakan suatu masalah, bisa kita bicarakan suatu potensi yang ada, kemudian untuk memunculkan suatu tulisan yang baru. Dan ketika ada peluang untuk lomba, peluang ketika ada kesempatan untuk menulis, harus untuk coba dilakukan dari sekarang. Saat itu juga. Dan kita juga mungkin munculkan ide baru ini bisa dengan mengamati apa yang sudah ada, kita cermati, kemudian kita tiru.
Setelah kita tiru, kita coba terapkan dan modifikasi, kembangkan menjadi yang lebih baik, lebih terbaru. Versi siapa? Versi kita. Nah, itu yang menjadi hal novelty, keunikan, kebaruan begitu ya. Faktor karir kepenulisan. Faktor-faktor pendukungnya ini ketika kita menulis ini ada relasi, hubungan dengan orang lain begitu ya. Tim support, adanya orang-orang yang mendukung kita untuk menulis, entah dosen, teman, sepemikiran yang terus berkolaborasi, pemikiran yang inovasi, kemudian berusaha untuk memunculkan hal yang baru. Apa sih ini sudah ada? Aku mau bikin yang apa ya? Nah, itu tuh. Yang jelas adalah niat yang kuat. Ketika kita tidak punya niat, tidak punya mood untuk menulis, nggak akan jadi itu ya. Nah, ini salah satu perjalanan karir kepenulisan rekan saya, Kang Sadam, sampai bisa memiliki HKI, hak kekayaan intelektual yang diakui oleh Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian menciptakan sesuatu hal yang baru, berbeda dari orang lain, begitu ya, atau mengembangkan hal yang sudah ada, hal yang berbeda. Sudah ada, dibuat menjadi lebih berbeda. Seperti misalnya kalkulator, tapi untuk membagi tegangan, begitu ya, sederhananya. Oke, ini ada satu sertifikat yang dimiliki oleh rekan saya, Kang Sadam, begitu, dalam seminarnya yang diikut sertakan dalam seminar internasional tentang IT, gitu ya, SAMSTES. Oke. Ada Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat untuk orang lain. Itulah ilmu, begitu ya, bukan untuk ketika kita menghafal yang disimpan, itu bukanlah sebuah ilmu. Begitu kita menerapkannya, kita membaginya pada orang lain, itu akan menjadi ilmu yang lebih bermanfaat. Oke, now your turn. Sekarang giliranmu untuk apa? Silahkan ceritakan pengalaman menulismu di kolom komentar di YouTube ini. Ya, silahkan bebas ceritakan, boleh singkat, panjang, eh, bebas untuk teman-teman. Di sini kita akan mulai mencoba untuk menulis, begitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan tentang pertemuan pertama mengapa kita harus mencoba untuk menulis. Semoga dengan adanya pertemuan ini teman-teman akan semakin termotivasi untuk terus mencoba untuk menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.